sesuatu yang menyebabkannya berubah, itu namanya mujawir. Tetapi محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخنا المرحوم تنقرج محمد رضوان الله توحيدي وللشيخ سهيل الجميع من شيخنا مشايخنا لوالدينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حكم الماء المطلق إذا تغير بشيء. Hukmul ma'i, hukum air, al-mutlaq yang mutlak, idza taghayyara, jika berubah, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai air mutlak, air yang suci lagi menyucikan, tetapi dia berubah dengan sesuatu. Hukumnya itu apa? Hukmuhu, hukumnya adalah kal musta'mali, hukumnya sama dengan air musta'mal. Apa hukum air musta'mal? Tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya, wala tajuzu at-taharatu bihi, dan tidak boleh bersuci bihi, dengannya. Jadi air musta'mal itu kan air yang sudah digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas atau membasuh sesuatu yang wajib. Itu artinya air musta'mal, seperti yang sudah kita bahas. Hukumnya adalah air musta'mal itu tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya, wala tajuzu at-taharatu bihi, dan tidak boleh bersuci dengannya. Bi syurutin, dengan beberapa syarat. Jadi air itu air mutlak jika berubah dengan sesuatu, hukumnya seperti air musta'mal, dan berarti dia tidak boleh digunakan bersuci, tetapi dia suci, tetapi tidak boleh digunakan bersuci dengan beberapa syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, dan apabila cacat satu syarat minha daripadanya, atau kurang satu syarat daripadanya, jazatit taharatu bih, maka boleh bersuci dengannya. Boleh bersuci dengannya. Air mutlak jika berubah itu, kalau satu saja syaratnya kurang, maka boleh bersuci dengannya. Pertama, ayyakunat taghayyur bitahirin, bahwa berubahnya itu dengan sesuatu yang suci. Misalnya sekarang ada air mutlak. Air mutlak, anggaplah air satu ember, itu kan mutlak. Mutlak artinya bisa digunakan bersuci. Ayakun taghayyur bitahirin, dia berubah dengan sesuatu yang suci. Nah, misalnya dia kejatuhan misalnya tinta itu satu tetes, sehingga ada sedikit perubahan, atau jatuh sesuatu benda di dalam air itu, atau tanah misalnya, sehingga ada perubahan. Tanah itu kan suci. Nah, pertama, ayyakun taghayyur bitahirin. Fa in kana binajisin fahuwa najis, jika dia berubah dengan najis, maka hukumnya najis. Jadi kalau sekedar dia berubah dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya sama seperti air musta'mal. Musta'mal. Tetapi ini belum cukup syaratnya, baru satu syarat. Ayakuna taghayyur bitahirin. Yang kedua, ayakuna taghayyur bimukhalitin, bahwa ada berubahnya itu dengan mukhalid, dengan sesuatu yang bercampur. Qahwatin, seperti kopi. Wa amma idza kana bimujawirin,
Adapun apabila ada perubahannya itu dengan mujawir. Mujawir ini adalah dia tidak bercampur tetapi dia masih bisa dipisahkan. Kaudin seperti kayu misalnya. Fala yadurru, maka tidak apa-apa. Fatasihhut taharatu bih, maka sah bersuci dengannya. Nah, misalnya perubahannya itu dengan sebab mujawir. Ada dengan sebab mujawir atau dengan sebab mukhalid. Ada apa perbedaan mukhalid dan mujawir? Jadi kalau dia perubahannya mukhalid itu dia tidak bisa dipisahkan dengan air. Misalnya qahwah dan misalnya kopi. Kopi ada air mutlak, anggaplah satu ember, ditumpahkan kopi di sana. Ditumpahkan kopi, terus berubah menjadi air kopi. Nah, pertanyaannya apakah bisa dipisahkan antara kopi dengan air? Baun sih, terpisahan. Tidak bisa kan, karena sudah larut bercampur. Nah, itu namanya mukhalid. Mukhalid. Nah, kalau namanya mujawir, gini, misalnya apa namanya, ada ada air mutlak. Terus kita taruhkan di sana kapur yang tidak mencair atau apa misalnya kita taruhkan kayu. Kayu misalkan, kayu saking lamanya kan bisa menyebabkan berubahnya warna air saking ngonek. Nah, tetapi dia masih bisa dipisahkan antara kayu dengan airnya. Nah, itu namanya mujawir. Namun kalau dia masih bisa dipisahkan antara air dengan sesuatu yang menyebabkannya berubah, itu namanya mujawir. Tetapi kalau dia bercampur, misal es, teluan teh, nah itu kan sudah campur lapuk, itu namanya mukhalid. Ayyakuna taghayyur bi mukhalid, perubahannya itu dengan mukhalid, dengan sesuatu yang mukhalid yang bercampur ka qahwatin seperti kopi. Wa amma idza kana bi mujawirin, adapun jika perubahannya dengan mujawir, ka'udin seperti kayu, fala yadurru, maka tidak apa-apa. Fatasihhu taharatu bih, maka sah bersuci dengannya. Walaupun dia berubah, berarti kalau disebabkan karena sesuatu benda yang boleh bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan, maka tidak apa-apa. Walaupun berubah air itu. Asalkan tidak berubah dengan najis. Dhabitul mukhalid, batasan mukhalid, wa huwa alladhi yumkinu fasluhu 'anil ma', yaitu sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan dari air. Aw la yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini urfan, atau yang tidak mungkin untuk dipisahkan fi ra'yil 'aini pada pandangan mata secara uruf. Oh, jadi yang dimaksud dengan mukhalid itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, alladzi la yumkinu fasluhu, yang tidak mungkin dipisahkan dari air, kayak kopi tadi. Sel kopi dia bercampur dengan air, antara kopi dengan air tidak bisa dipisahkan. Nah, terus wala yumkinu tamyizuhu fi ra'yil ain, tidak bisa kita ketahui mana kopinya, mana airnya, dia campur. Dhabitul mujawir, yang selanjutnya batasan yang disebut dengan mujawir. Mujawir itu apa? Walladzi yumkinu fasluhu 'anil ma', yaitu yang mungkin untuk dipisahkan dari air, bisa dipisahkan. Au yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini urfan, atau mungkin untuk dilihat, dibedakan dengan pandangan mata yang normal. Misalnya ketika kayu, terus kayu ini menyebabkan air berubah, atau misalnya lumut kan dia mujawir, arak lumut, sehingga air itu berubah menjadi warna hijau kan, isi lain. Nah, itu juga disebut mujawir, karena antara lumut dengan airnya dia tidak bersatu, karena masih bisa dipisahkan. Itu namanya mujawir. Nah, yang ketiga, ayyakuna taghayyur fahishan, bahwa ada perubahannya itu fahishan, parah, banyak. Bihaitsu yaslubu anhu ismal ma, sekira-kira bisa mencabut nama air darinya. Nah, seperti kal asir, seperti jus misalnya, jus. Wal maraqo, maraqno apa namanya? Lauk yang ada airnya, no. Apa arana? Ada lauk pauk, misal tepia jangan besar air, kanan marok. Wasyai teh, fala yasihhu at-tahara bih, maka tidak sah bersuci dengannya. Wa amma idza kana taghayyurun yasiran fala yadurru, maka jika perubahannya sedikit maka tidak apa-apa. Ini sampai berubah namanya. Ada air terus ditambahkan di sana misalnya jus buah, sehingga berubah namanya menjadi jus buah.
maka itu tidak bisa digunakan bersuci. Atau air mutlak dimasukkan teh, berubah namanya menjadi teh, maka tidak sah digunakan untuk bersuci. Tapi kalau perubahannya sedikit, ada memang jus di sana, tapi sedikit perubahannya, masih disebut air, ini manfaatan jus, maka itu tidak apa-apa, bisa masih digunakan bersuci. Yang keempat, ayastaghnal ma'u anhu, ayumkinu sawnu hifzul ma'i anhu, ay mungkin untuk memelihara air daripadanya. Bi khilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu, berbeda dengan sesuatu yang tidak terkaya air daripadanya. Artinya mungkin untuk dipisahkan, ya, mungkin untuk dijaga, mungkin untuk dihindari. Bi khilafi ma idza la yastaghnil ma'u anhu, berbeda dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dipelihara, tidak bisa dihindari. Katuhlubin, seperti lumut, fatasihut taharatu bih, maka sah bersuci dengannya. Sah bersuci dengannya. Kalau lumut, kalau dia berubah misalnya sampai berubah hijau air ini, air mutlak ini, kalau sudah berubah warnanya, apa hukumnya? Apa hukumnya air yang berubah dengan lumut tersebut? Lumut itu kan suci, terus berubah sehingga berubah menjadi hijau. La yadurru, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa dihindari perubahan air dengan sebab lumut. Tidak bisa dihindari. Bisa dihindari kan karena lumut itu sudah di sana memang kan, ya tahu nendot. Jadi kesimpulannya, hukum air mutlak jika berubah dengan sesuatu, air mutlak kan berubah. Apa hukumnya? Hukumnya seperti air musta'mal. Kapan dia seperti air musta'mal? Apa keadaan air musta'mal? Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Pertama, syaratnya harus dia memang perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Misal tadi ada air ditaruhkan kopi. Kopi itu suci enggak? Kopi suci. Suci kan kopi? Berubah menjadi air kopi. Hukumnya apa? Hukumnya sama seperti air musta'mal, yaitu suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Yang kedua, ayakuna taghayyur bi mukhalif, bahwa perubahannya dengan sesuatu yang mukhalif. Nah, tadi kopi itu mukhalif. Mukhalif itu artinya tidak bisa dipisahkan dengan air. Ada air mutlak, ditaruhkan kopi, terus kopi itu nyampur jadi bidang. Lihat bau pisahan, mana kopinya, mana airnya. Apa hukumnya air kopi itu? Sama seperti air musta'mal, suci tetapi tidak bisa mensucikan. Syarat yang ketiga, ayatkuna taghayyur fahishan, perubahannya itu parah, perubahannya itu berat, perubahannya itu banyak. Kalau ada air terus ditaruhkan kopi sehingga berubah menjadi hitam, itu kan parah perubahannya, sampai warna aslinya tidak ada. Parah perubahannya. Apa hukumnya air yang perubahannya parah seperti itu? Hukumnya seperti air musta'mal, suci tetapi tidak bisa mensucikan. Tetapi bagaimana kalau perubahannya tidak parah? Seperti tadi ada air mutlak terus ditaruhkan misal seperti kopi, tapi kopinya sedikit, terus digula ada bidang-bidang sekedik lagu dia sampai marak bidang kopi. Nah, gimana hukumnya? Kalau dia tidak parah perubahannya, maka hukumnya suci lagi menyucikan. Artinya boleh dipakai wudhu. Dia tidak seperti air musta'mal. Kenapa? Karena perubahannya sedikit. Perubahannya sedikit. Lagu lamun kupi luwek sehingga berubah marak kupi, itu tidak bisa digunakan bersuci. Tetapi suci, tetapi tidak bisa digunakan bersuci. Terus, jadi gimana kalau misalkan air yang mengalir tapi dia keruh kan airnya keruh, kita di ruangan ya. Ya. Apa penyebabnya keruh dulu? Penyebabnya keruh itu kan tanah yang ada di sekitarnya. Itu juga perubahan yang disebabkan karena maqarruhu itu tempatnya, karena tempat atau memarih tempat jalannya itu air, itu tidak apa-apa kalau disebabkan oleh tempatnya atau tempatnya jalan kayak tanah itu air kan berubah karena itu keruh, misalnya hujan belik, tetap itu suci menyucikan. Tetapi kalau perubahannya dengan sebab kopi kayak tadi itu sehingga berubah
Sehingga walaupun dia keruh tetap dinamakan air, enggak dia berubah menjadi apa itu, menjadi air apa lah kan, tetap dia menjadi air. Dan kembe-kembe bahkan keruh boleh boleh dipakai. Terus tidak bisa dihindari. Nah, pertanyaannya sekarang, ini syaratnya kan al-ayastaghnal ma'anhu. Tidak bisa hindari perubahan itu, tidak bisa dihindari perubahan itu. Ayastaghnal ma'anhu, bahwa perubahan itu bisa dihindari. Bagaimana kalau tidak bisa dihindari perubahan itu? Maka boleh dipakai bersuci. Kalau dia bisa dihindari, maka hukumnya seperti air mustakmal. Contoh, misal ada air, kan? Ada air, terus tiba-tiba ditaruhkan kopi. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita menghindari supaya air itu tidak kena kopi? Bisa kan? Tidak usah ditaruhkan kopi, kan bisa dihindari jadinya. Nah, ada yang tidak bisa dihindari, seperti lumut. Tahu untuk hindari lumut? Air? Ya, tahu. Itu baru nih merisit ketua nanti. Tahu untuk hindari lumpur soalnya tanah ini air karena musim hujan. Ya, musim hujan boleh dihindari. Nah, itu maksudnya di sini. Berarti kalau dia tidak bisa dihindari, hukumnya apa? Hukumnya tetap suci dan menyucikan. Tetapi kalau bisa dihindari, berarti dia hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Baru nom. Nah, ini sengaja nih tuh aparan tabur apa di atas air ini sehingga berubah warna, berubah ambun. Nah, itu ini mudarat, artinya tidak bisa digunakan bersuci. Dengan syarat memang perubahannya dengan sesuatu yang suci. Lagu lama perubahan dengan sesuatu yang najis, jelas langsung najis walaupun tidak berubah. Misal kalau misalkan dia kan ada sesuatu benda, artinya dia tidak berubah warnanya, tapi mungkin karena kelamaan baunya yang akan berubah. Gimana? Tergantung benda ini apakah dia apa sebanyak atau sedikit. Misal marah nane kapur barus betulnya deh benda nu kan dulu di air ini pasti dengan anu kan dia berubah ambun deh. Pertanyaannya apakah dia disebut air kapur barus atau masih tersebut air biasa? Namun tersebut air kapur barus pun berubah berarti dan bau tekadu. Tetapi kalau dia sekedar sebutir kan tetap dia sampai berubah warna, sekedar bau ambun sekedip dia jadi masalah. Lagu lamun luwek perubahan marawin baru sehingga mencabut nama aslinya. Ini kan san bertelu. Perubahannya banyak, bihai suyas lubuan husin mama. Sekira-kira dia bisa mencabut nama air yang tadinya air biasa, jus jari lantaran berubah. Yang tadinya air biasa begitu dicampur dengan air kapur barus yang banyak, berubah namanya menjadi air kapur barus. Tetapi kalau walaupun dia berubah ambun deh, tapi tidak sampai merubah namanya, masih bau. Lagu sekedar sebenarnya dalam kapur barus, tergantung kalau air ini. Kalau sekedar satu ember ditaruhkan satu butir kapur barus berubah ambun, ndek mantep paran air kapur barus, mantep paran kapur barus. Cuman air berambu kapur barus pada marah air pam kaporit menukan ndek tuh paran air kaporit. Enggak ya? Enggak. Air apa ran? Air pam ndek teparan air kaporit. Oleh sebab itu ndek teparan perubahannya fahishan. Maka boleh boleh untuk bersuci dengannya. Nah, kalau air yang air yang misalnya kebetulan di rumah ada sebuah bejana. Bong. Tapi ini kan dia arak monyet, dia sering ambung minum kopi. Apakah itu boleh dipakai bersuci atau gimana? Boleh, selama kita tidak meyakini di mulutnya monyet itu ada najis yang dimasukkan, boleh. Monyetnya kan suci ya. Monyet itu bukan hewan najis seperti hewan yang najis kan cuma dua, anjing dan babi. Itu hidupnya jangan hidup kenan. Adapun mati kan bangke lapuk najis. Masih hidup ya
Ada kucing. Enggak, kucing deh bayang. Monyet itu bukan dia najis. Kalau masih hidup, nah, lagu nani serius dia misal monyet yang makan bangki. Lagu, kayaknya bukan itu makanannya deh. Iya. Nah, berarti sulit lah untuk najis. Enggak apa-apa. Selama dia tidak kencing di sana, kan. Namun sekedar nginam aja, jadi masalah. Tuh itu sih, turun. Kebetulan dia pun kedua Iya. ada orang juga. Kayak kan be, jadi masalah. Nah, langsung kembali. Amthilatun fil ma'il mutaghayyir. Contoh pada air yang berubah. 1. At-taghayyur bi'udin aw duhnin, berubah dengan sebab kayu atau minyak. Apa hukum air sak berubah si kayu? Si ngonek kan kayu ini berubah. Aw duhnin, berubah dengan minyak. Maklumlah air tetulaan minyak arak berubah kan? Hukumnya la yadurru, tidak apa-apa. Kenapa? Li'annahu mujawirun, karena itu mujawir. Apa keren mujawir onek ini? Mujawir itu maksudnya yang mungkin untuk dipisahkan. Kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan dengan air, maka tidak apa-apa. Contohnya minyak. Minyak boleh dipisahkan ke cair? Boleh kira-kira? Minyak. Bisa. Minyak kan kenapa ini barang tinggal tanah. Itu dihukumkan mujawir sekalipun benda cair. Berubah dengan sebab kayu. Apakah kayu itu bisa dipisahkan dengan air? Bisa. Nah, berarti perubahan dengan sebab kayu atau minyak la yadur, tidak apa-apa. Apa sebabnya? Karena perubahannya itu disebut dengan mujawir. Apa mujawir? Mujawir itu artinya dia berubah dengan sesuatu yang bisa dipisahkan dengan air. Wa in kana taghayyur fahishan, sekalipun perubahannya banyak, sekalipun ambun kayu, walaupun fahishan banyak. Wa yastaghnil ma'anhu, dan terkaya air daripadanya. Terkaya air daripadanya dan bisa dihindari. Bisa dihindari, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia mujawir. Berarti kalau perubahannya dengan sebab mujawir, ya, walaupun perubahannya itu banyak, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang kedua, at-taghayyur bil asir, berubah dengan sebab asir. Jus asir ini perasan, ya, perasan buah dengan asir. Wa za'faron, za'faron ini ya ada semacam minyak za'faron, kan. Wal kuhli, dengan sebab kuhl ini apa namanya, celak. Wal usnan ini nama tumbuh-tumbuhan. Yadurru, maka memberi mudarat. Kenapa? Li'annahu mukhalitun idza tawaffarat baqiyatus syurut. Karena itu mukhalid. Ane arai tetamaan jus buah itu berubah haruan jadi jus buah. Maka itu tidak bisa digunakan bersuci. Kenapa? Karena dia berubah dengan yang mukhalid. Mukhalid itu tidak bisa dipisahkan antara jusnya, buahnya dengan airnya pada merap kopi. Jadi kesimpulannya, kalau perubahannya dengan sebab mujawir, apa mujawir baru? Bisa dipisahkan dengan air, maka tidak apa-apa perubahan itu. Seperti tadi, seperti dengan kayu dan sebagainya. Tapi kalau perubahannya dengan sesuatu yang bersifat mukhalid, seperti kopi, sehingga berubah namanya, maka itu tidak bisa digunakan bersuci. Yang ketiga, at-taghayyur bin mukthi wat turab, berubahnya air dengan sebab diam dan dengan sebab tanah. Kalau ingin pertanyaan baru, isi ngonek, nah ini kan ngonek-ngonek mambun kan, berubah ambun. Atau dengan sebab ada tanah di sana, keruh, berubah. Bahkan ambun ini berubah. Apa hukum? La yadurru, tidak apa-apa. Nah, pertanyaan baru kan? Perubahan dengan sebab mukthu, diamnya lama, wa turab dengan sebab tanah, la yadur, tidak apa-apa. Wa kadza la yadurru taghayyur bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Begitu juga tidak mudarat, tidak apa-apa air itu jika berubah bima fi maqarrihi, dengan sesuatu yang pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Nah, ini kan tetaka air ini si ember ini baru. Sehingga air ini berubah. Ambun, ember baru itu kan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena perubahannya pada makornya, disebabkan karena tempatnya, wadahnya. Atau
karena kita taruh di apa namanya di keramik misal, baru jari anu nih apa dan takak air nih lihat di gending nih sehingga ambun maramun semen benar kan? Itu juga tak apa-apa karena itu berubahnya karena makornya maka tempatnya. Begitu juga wa mamarrihi berubahnya dengan sebab mamarnya. Mamar itu artinya tempat berlalunya. Apakah ini ngalir ini? Lantaran ya liwat langan tempatnya ada ambun. Atau misal tanah ada ambun yang keruh di bagian liwat langan tuh sehingga berubahlah ruang keruh. Dengan sebab apa? Dengan sebab tempat mengalirnya. Nah, apa hukumnya? La yadur apa-apa. Wa kadzalika yadurru taghayyur bima fi maqari mamari wala bimilhin ma'i'in, dan juga tidak mudarat jika berubah dengan sebab garam air. Garam satu piala segaran dan kembe. Enggak ada perubahan baik-baik sekali dan kembe. Bila wala waraqin tanasala minasyajar biduni fi'li, tidak apa-apa juga jika air itu berubah dengan sebab waraq, dengan sebab daun-daunan tanasara yang berjatuhan minasyajari daripada pohon. Ini nara misal marabun deh ali atas nara pohon berguguran pohonnya daun-daun sehingga memenuhi air yang ada di bawahnya. Itu juga tidak apa-apa kalau dia berubah dengan sebab air tersebut. Biduni fi'lihi, dengan syarat tanpa dia memperbuat. Dia apa ia sengaja ya? Tarian air itu. Misalnya luet daun buat tarian elek apa? Elek air no sengaja. Nah, ini kalau itu memberi mudarat kalau seperti itu. Artinya tidak boleh. Tapi kalau dia jatuh sendiri tidak apa. Li'annahu fi kulli hadhil halat, karena pada keadaan ini la yastaghnil ma'anhu, tidak bisa dihindari air daripadanya. Berbeda terhindari peran daun-daun nano jak tadi bau. Tetapi kan kalau ditaruh langsung kita yang punya perbuatan itu kan bisa dihindari. Fatasihhu taharatu bih, maka sah bersuci bih dengannya. Wa in salabasmal ma, sekalipun tercabut nama air tersebut. Walaupun berubah nama air ini, lamun berubah dengan sebab tidak bisa dihindari. Ada air kurak itu ada si keruhan kan, kurak kasih teparan. Tapi masih berbentuk air, dia nampak lumpur, sibuk bisa digunakan bersuci. Walaupun berubah namun jadi air kurak, itulah apa-apa. Kama qala sahibu Safwati Zubat, wa innama yasihhu tathhirun bima utliqa la musta'malin wala bima bi tahirin mukhalitin taghayyara taghayyuran itlaq al-ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw lawnihi wa yumkin istighna'uhu bi sawnihi wastathni taghyiran bi 'audin sulbi aw waraqin aw tuhlubin aw turbi. Makna bait ni iya baru bacaan tu ni. Ini di dalam kitab Safwatul Zubat. Asalis yang ketiga jenis air, al-ma'un najis awil mutanajjis. Air najis atau mutanajjis. Kan telu macam air. Pertama, air suci lagi menyucikan kan. Tahir, mutahhir. Pertama, at-tahir fi nafsi, al-mutahhir li ghairi. Suci bagi dirinya dan bisa menyucikan yang lainnya. Biasa pertama. Yang kedua, tahirun fi nafsihi. Suci pada dirinya. Suci pada dirinya, tetapi tidak bisa ghairul mutahhir ghairi, tidak bisa mensucikan bagi yang lain. Ini kedua. Berarti pertama suci dirinya dan bisa mensucikan. Yang kedua, suci pada dirinya dan tidak bisa digunakan bersuci. Nah, yang ketiga, al-ma'un najis awil mutanajjis. Air najis atau yang terkena najis. Apa beda air najis dengan mutanajjis? Kalau air najis memang airnya najis kayak air kencing. Itu kan memang airnya najis. Tetapi kalau air mutanajjis, awalnya air itu suci, tetapi karena dia kena najis menjadi mutanajjis. Ya beda nih, najis kan ceng? Mutanajjis. Kalau najis sebenarnya tidak bisa dibersihkan, tetapi kalau mutanajjis bisa dibersihkan. Misalnya ini kan kena tangkong tisik, najis. Berarti ini namanya mutanajjis. Bisa dibersihkan? Bisa. Lamun barang najis bau ente bersih. Misal penek, berbentan aja. Bersih penek ada suci. Karena memang ya makanya sama dengan misalnya harta yang haram misal.
harta yang haram. Gimana membersihkan harta yang haram adik halal? Namun full haram. Misal hasil memaling misal 1 juta, berembe jangan nonton adik misal. Jadi apakah sedekahan di masjid di halal sendiri baru tetap haram. Yang bisa dibersihkan bersih namun haramnya penyampur sedikit-sedikit, namun ya benar bersih isi sedekah. Lagu lapul nah haram. Enggak berembe jangan nonton bersih gitu juga najis. Terus halatu in najasati fil ma. Keadaan-keadaan jatuhnya najis pada air. Nah, ini penting. Kadang-kadang kan ada air jatuh di sana ada najis. Pertama, idza kana al-ma'u qalilan, jika air itu sedikit. Lamun air sedikit. Dunal qullatain, di bawah 2 qullah. Artinya ukurannya di bawah 2 qullah. Yatanajjasu mutlaqan, maka dia najis secara mutlak bi mujarradil wuqu'i, dengan semata-mata jatuh an-najasati, najis itu fihi padanya, wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah air itu. Kalau dia jatuh najis di air yang sedikit, air sedikit itu berapa? Dunal qullatain, yang di bawah 2 qullah, kurang dari 2 qullah. Apa hukumnya? Maka yatanajjas, air itu langsung menjadi najis dengan jatuhnya najis tersebut, walaupun tidak berubah. Misalnya air seember ini kurang 2 qullah, terik darat itu atau terik air penek itu tidak berubah ruan. Adakah tetap najis? Kenapa? Karena itu air kurang dari 2 qullah. Jadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada masih pendapat lainnya, misal mazhab Maliki berpendapat air sekedik no lamun terik najis tetap suci. Katanya mazhab Maliki tetap suci kecuali kalau berubah. Nah kan pendapat ini didukung oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang misal bangun terus kita anukan lamun ini teri apa ini air sekedik terus najis itu. Lagu ini berubah. Lamun pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya najis. Lamun mengikut pendapat Imam Ghazali yang mengikut pendapat Imam Maliki tidak najis. Tidak najis. Ini untuk was-was kan. Bon kadu pendapat sak kedua ni. Jadi nanti tesa was-was kendong misalnya wudu misalkan wudu marah-marah ingat astaga tadi najis atau lincak itu kan ini lagu ini apa berubah. Lamun mengikut pendapat mu'tamad Syafi'i aja ulang wudu lagu mengikut pendapat Imam Malik lantaran dia berubah masih ada rasa ini was-was dari lagu enggak sengaja menu kan maksudnya ketika wah kedong misalkan ada lihat wah kendong dia bisa ulang-ulang jadi terus yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, jika air itu banyak, qullataini fa aktsara, bikiran banyak 2 qullah atau lebih, fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu, maka tidak najis kecuali jika berubah warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihu atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit. Kalau air yang banyak jatuh najis, maka dia tidak langsung menjadi najis kecuali jika berubah apanya? Salah satunya ini, baik rasanya, rupanya atau baunya. Ini. Jadi bisa kita bedakan air sedikit atau air banyak. Bagaimana kalau al-ma' disebut ada catatan kaki nomor 2 nih. Wa ammal ma'u idza waqa'at alaihi najasatun fanahkumu bi najasatihi wa in kana katsiran wa lam yataghayyar. Adapun benda cair. Ini kan benda cair. Benda cair artinya yang selain air mutlak. Misalnya seperti minum-minuman kan, minum-minuman merak, Sprite atau bahkan rawan misal dengan maulid misalkan atau dengan begawi kalau rombong beli kan. Nah, itu namanya ma'ya itu benda cair. Nah, bagaimana? Wa amal ma'i idza waqa'at alaihi najasatun, adapun benda cair kalau jatuh padanya najis, jatuh najis itu. Ili ini sakala ingala ares misalnya. Tarik tarik bangke tikus. Fanahkumu min najasati, dihukumkan najis semuanya. misal dari lincak misal
daka. Ala qaulil karena najis. Nah, walaupun Arab pendapat sama nikah, oleh sebab itu benda cair nih, benda cair. Walaupun luwek. Kenapa kaidah mengatakan al-ma'i'u al-ma'i'u air yang sedikit itu kama'il qalili wa in kana katsiran. Benda cair itu dia dihukumkan seperti air yang sedikit walaupun dia banyak. Walaupun dia banyak. Terus mungkin nih wal qullatani lughatan, dua kullah itu secara lugah, secara bahasa apa artinya? Al jarratanil azimatani. Al jarratanil azimatani yaitu dua aliran yang besar. Wa syar'an secara syara' ini kanan kullah ma waznuhu sesuatu yang wazannya beratnya 500 ritol Baghdadi, ada ukuran ritol dan Baghdad 500 ritol atau 565 ritol tarinian, 560 liter tarin. Wabil maqayisil haditsah, dengan menggunakan ukuran yang sekarang yaitu 217 liter takriban. Nah, kurang lebih 217 liter merasa uni lebih. Lamun ara ai keluwe satak pitu alas liter, maka itulah yang dinamakan dua kullah. Namun ai apa anu lek jeding nu ara kira-kira 270 liter kurang dah. Sak lek jeding misal sak beli teh apa ran bak mandi lah. Kurang dah. Kurang mandi. Ara kira-kira satak itu alas liter no bak mandi kurang ya, kurang anu derim doang no derim satak liter kurang kali berarti kurang 20 begitu ya kullah ke 217 liter nih wa huwa ma yusawi asyratan kat, yaitu yang sama dengan 10 kaleng kama qala ba'dhum wal qullatani asyratun minat tanak kadza ata tahriruhu bi ghairi sak. Terus masail fil ma'il mutanajjis, masalah-masalah pada air yang kena najis. Idza kana al-ma'u katsiran, jika ada air itu banyak, waqa'at fi najasah dan jatuh padanya najis, walakin syakakna hal taghayyara amla, akan tetapi kita ragu apakah dia berubah atau tidak, fa hal tajuzu taharah, apakah boleh bersuci dengannya. Nah, ada air banyak. Terus jatuh padanya najis, airnya luwek nih. Ingat mana kena luwek berarti ukurannya lebih dari 2 kullah atau lebih. Tetapi jatuh lek najis lek tu misalnya ada bangkit tikus belik dari lakin syakakna, tetapi kita ragu apakah berubah atau tidak ini kan ini teragu nih apakah berubah airnya atau tidak. Pertanyaannya boleh nggak bersuci dengannya? Jawabannya na'am, boleh. Tajuzu taharatu bih, boleh bersuci dengannya li annal asla fihi taharah, karena asalnya itu kan suci. Karena kita ragu asalnya ini layak suci kan? Yang kita ragukan apa? Berubah atau tidak? Maka ketika kita ragu, kembalikan ke asalnya itu suci. Karena asal semua sesuatu suci. Tidak ragu. Misalnya ini itu apa tidak terlampak, lawan sempuk apa kan ini tanah. Nah, harap liwat apa namanya anjing lihat tim. Nah, ini dia bahasa andal kan? Apakah ragu? Apakah suci atau tidak tanahnya? Namun teragu, kembalikan ke asalnya. Apa hak asal tanah? Suci. Tampak benar kan? Tidak ada bisa handal. Ini dari masalah. Kebetulan pernah di rumah saya kan ada sumur. Saya lihat di apa namanya di tandon tempat lain kan di Nara, imam tuh ya ini. Dia ada bau yang kurang sedap lah gitu. Dia tahu bagian api jaga ini sama mambunya yang jelas cuma lama kelamaan ada apa ada bau ya oleh-oleh di telangan diri kan apakah masih saya kan mambu bahwa memang dari sumur tersebut dia kan ya, itu kan masih kita ragukan, kita tidak meyakini itu sebagai bangkai ya. Bisa jadi yang lain kan. Ketika kita meragukan itu bangkai atau tidak, maka kita kembalikan ke asalnya yaitu suci. Artinya masih boleh dipakai. Kecuali jelas itu dengan norak bangkai, berarti kita hukumkan itu sebab bangkai. Tapi ini masih berubah sebab lain kan.
bisa karena tempatnya. Kalau tempat kan nggak jadi masalah, perubahan karena tempat. Lama kali jadi bangkit jadi ya masalah. Terus yang kedua, idza kana al-ma' katsiran wa taghayyara. Ini ada airnya banyak dan kemudian berubah. Walakin syakakna, akan tetapi kita ragu, hal taghayyur bi tahirin am bi najis. Apakah dia berubahnya itu dengan sebab suci atau najis? Fama hukmuhu? Ini berubah. Jelas berubah nih. Lamun baru kan ragu berubah atau enggak. Ini jelas berubah. Luwe lagu berubah. Cuman saya raguan ini apakah dia berubah dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Lamun sesuatu yang najis yang berubah kan jelas najis jadi. Lamun dia berubah dengan sesuatu yang suci kan tetap suci. Mara penjelasan sawana. Fama hukmu, apa hukum? Nahkumu bi taharati, tetap kita hukumkan suci. Kenapa? Li'anna al-ma'asla fil ma' tahar. Karena asal pada air itu adalah suci. Selapuan suci sebenarnya. Selama kita tidak meyakininya najis, suci. Enggak ada bau, saya ragu-ragu jadi. Lamun teragu, suci ya. Betul jadi najis ketika ente yakin bahwa no. Apa ran yakin, betul-betul yakin. Mun masih ragu aja. Dan bau sin kalahan karena asalnya suci apa-apa. Nah. Terus pertama, idza kana al-ma' katsiran, jika air itu banyak masalah. Wa taghayyara bi najis, terus berubah dengan sebab najis. Air banyak, terus berubah dengan najis. Berubah dengan sebab najis. Wah yakin nanti berubah si najis, misal ada apa dan tandon no, bangke tikus ambun berubah, yakin berubah isi sebab najis. Summa ba'da fatratin syakakna, kemudian setelah beberapa waktu kita ragu, hal zalat taghayyur am la, apakah perubahannya wah telang atau masih ini, apakah perubahannya telang atau masih ini? Famal hukum, apa hukum? Apa saraguan ini? Perubahan apakah telang, perubahan nu atau lagu saya yakin nanti wah layak najis. Saraguan apakah najis nu wah telang atau karena hukum nahkumu bi najasati, maka kita hukumkan dengan najisnya. Kenapa? Li'annana tahaqqaqna al-najasata, karena kita meyakini dia najis. Intin mana sebenarnya? Apa awalnya nu? Apa asalnya nu? Apa asal saya yakini entah. Misalnya nih ada air luwe. Nah, terus maraone saat pertama air luwe terik najis. Setelah terik najis, apakah berubah atau dekat nambuk menu? Ya, ragu masih tetap ragu. Menari hidap rasa lain-lain kan? Rabbi hukum. Nah, ketika teragu ingat asal. Sebelum teragu apa terjadi kan suci mana? Saat ragu anta apa? Mengenai berubah. Lagu entan saat suci mana? Yakin tak? Ialah itu tulakan. Nah, saat kedua. Kan tahu tak? Barangnya berubah. Lagu cuma saraguan tak berubah si suci atau si najis. Nah, senikman teragu suci berubah si suci atau si najis, kondisi air ini berbeda sebenarnya. Suci kan? Setelah suci berubah. Setelah berubah, itu ragu apakah berubah si suci atau si lagu asal suci. Maka kita kembalikan ke suci. Apa beda yang terakhir nih? Lamun terakhir nih, mana? Kan ada air banyak. Terus wa taghayyara, berubah airnya ini dengan sebab apa? Najis. Kami berubah sebab najis. Yakin kita berubah dengan najis? Yakin. Wah ingat berubah najis. Cuman saya ngone kan, ngone minggu-minggu bahkan bulan-bulan. Nah, ambu-ambu naik ini, engkah marah ambu salah, cuman ragu masih juga ambon ini ragu nikah ya gini kan ragu beragu lamun ini aja hukuman tidak jisi kembali saya sedeman teragu nih berembe status saya ini kan yakin kan iya asal kan balikan ke apa asal rubena
Gila itulah kan asal. Iya kaedah. Ya kaedah. Pada mana nih itu wudhu. Sudah wudhu. Wudhu deh. Wudhu. Selesai. Jak sembahyang mari. Ragu ente. Batal tuh dek. Wudhu. Kerang kami misalnya. Batal tuh dek. Apa raguan ente? Mengenai apa raguan? Mengenai batalnya. Nih. Batal tuh dek wudhu. Berembih hukum. Sama dikembalikan ke asalnya. Apa raguan ente? Mengenai batal. Apakah yakin tuah wudhu ane? Apakah yakin tuah wudhu ane? Ya, pasti yakin. Raguan tekan batal itu ndek. One waktu wudhu pedak sih waktu wudhu ane. Cuman isi ngone kan, meno bisa macam antan kadang detek bersentuhan di seninan bagaimana kan? Rasa ke keras di seninan kunin. Rasa jentuh demak jaga aku ini kan. Batal itu ndek wudhu kesaonen. Kembalikan ke asalnya. Raguan tekan batal. Tulakan le asal onek seniman teraguna apa kondisi ente? Wah, berarti switch. Kembalikan ke asal. Nah, ndak ulah wudhu. Langsung sembahyang. Karena itu selama ente yakin. Baru selesai sembahyang, yuk, enggak nih wudhu nih sini kan wak demak monek unin. Wah, unin kan? Yakin terjalin bahwa itu wah. Untuk yakin terbatal ulang semua. Iya ada yang yakinkan. Ulang. Iya yakin mau terbatal pasti itu ya kan. Wah kebermak monek kalian. Wah, ingat terjalin yakin. Wah, setelah mana aja ulang sembahyang, wudhu ulang. Kedua. Wah, wudhu kan? Terus setelah wudhu yakin tentang sentuh itu senyingan batal wudhu. Isi ngone kan ngone. Ya sembahyang. Ragu ente nih. Raguan ente. Wah, wudhu atau deman nih unin kan? Biasa njak wudhu kebak lamun kuah batal. Lagu nih ragun. Wah, wudhu atau deman sewahan tersentuh nek si senina. Rambe hukum. Apa raguan? Ndek wudhu atau deman. Pakai wah yakin nek batal. Yakin nek waktu sentuh si seninen kan yakin. Mana anak wah nudu setelah nudu itu sentuh si seninen batal dek. Batal. Ngone berjam-jaman jangan sembahyang. Ngindong nah. One wah tersentuh si seninen batal wudu bisa bertamu. Apakah wah wudu malik kata emang? Soalnya wah kejok jeding nek biasa mau kejok jeding wudhu kebiasa lagu dan yakin batal wah kudu tadi eman iya raguan dia napa raguan batal wah batal aja yakin nek wah batal raguan apakah wudhu malik lamun aja batal karena kembalikan ke asalnya adalah dia kondisi batal sebelum ragu nih kondisi maka wajib sekalipun wah nudu lagu dia tahu kan mencek CCTV jadi ingat wah wudu berarti aman ini kan dia bau meneh arah wudu besok wah ini sok wah wudu dan sah mare setelah setelah saya sembahyang astaga batal wudhu kone untung kuah nguduk nih sok kuah nah wudhu sok kuah nah sah wudhu sok kuah nah sah oleh sebab ini lamun teragu bakal batal atau tidak lebih baik batalan apa kayak cari demak apa kayak menekan ada bau deh cadangan niat itu harus dan bau teraguan niat harus memang pas dan bau teraguan niat. Pada mana ada ragu-ragu. Nah, mungkin ia judulnya mengenai keadaan air yang najis yang jatuh di air. Insyaallah lama terbahas Malik al-ma'fuwat minan najasati minal ma'. Najis yang dimaafkan yang ada di dalam air. Najis yang
dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.